Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kita kembali datang bersyukur kepada Bapa kita di surga yang selalu memberikan waktu lagi bagi saya dan saudara untuk menjalani kehidupan kita. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kalau saya dan saudara diberikan oleh Tuhan kekuatan, nafas kehidupan, kesempatan untuk menjalani hidup yang sementara ini, apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, saya dan saudara telah mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagaimana di dalam kitab Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal yang ke-12 ayat pertama, persembahkan hidupmu, persembahkan tubuhmu. Nah, apa yang harus saya dan saudara lakukan dalam rangka kita mempersembahkan kehidupan kita ini, dalam rangka kita mempersembahkan tubuh kita ini? Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi ada warna kehidupan kita, ada gaya kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, sebagai orang beriman, orang percaya. Maka firman Tuhan katakan, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Untuk supaya kehidupan kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, maka firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi perubahan karakter, perubahan sikap hidup saya dan saudara. Kita tidak cukup hanya sekedar menjadi orang Kristen yang datang di gereja dan berdoa, beribadah, tetapi tidak mengalami perubahan sikap. Yang terpenting bagi kehidupan saya dan saudara untuk mengalami perubahan karakter, perubahan sikap, sikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena banyak orang yang dikatakan sudah bertobat, tetapi ternyata sikapnya yang lama masih mewarnai perjalanan hidupnya yang sesudah garis pertobatan. Jadi kepada saya dan saudara dibawa oleh Tuhan supaya kita berubah kehidupan saya dan saudara. Perubahan itu bukan perubahan dalam hal fisik kita, tetapi perubahan di dalam hal kehidupan karakter, sifat dasar kita. Supaya saya dan saudara dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dapat membedakan mana yang dikehendaki oleh Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang terletak pada perubahan karakter, perubahan, pembaharuan di dalam akal budi kita, pembaharuan di dalam batin kita. Itu yang terutama, karena itulah yang menentukan perubahan karakter yang sesungguhnya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, berubahlah cara kehidupan kita, mulai dari perubahan dalam hal akal budi kita, perubahan dalam batin kita, perubahan dalam hati kita, kemudian akan terekspresi di dalam segala tindak tanduk kita. Kekasih-kekasih Tuhan, untuk apa saya dan saudara mau berubah di dalam hal tingkat batin kita dan di dalam tingkat hati kita? Tujuannya supaya saya dan saudara dapat mengerti, dapat memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita, dan dapat mengalami perkara yang sempurna daripada Tuhan. Sebab memang Tuhan menginginkan saya dan saudara mencapai garis finish iman kita dalam kesempurnaan tubuh, jiwa, dan roh kita. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, mari berubahlah dalam hal pembaharuan budi kita. Dan yang sangat berperan dalam pembaharuan budi kita, pembaharuan
karakter kita adalah peranan daripada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita akan dibawa pada seluruh kebenaran. Sebab Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menolong, memimpin saya dan saudara untuk supaya mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Kekasih-kekasih Tuhan, diberkatilah saya dan saudara, tetaplah kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang menjadi berkat bagi saya dan saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, terpuji namamu. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang kembali menasihati kami untuk kami selalu mengalami pembaharuan dalam akal budi kami, mengalami pembaharuan di dalam karakter-karakter kami, supaya karakter kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami dapat memahami, dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan tidak kehendaki untuk mencapai kehidupan yang dikatakan kesempurnaan di dalam Tuhan. Terima kasih, mampukan kami ya Roh Kudus, sebab hanya Roh Kuduslah yang menolong kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita di surga. Kekasih-kekasih Tuhan pasti dimampukan oleh Tuhan untuk berubah dalam hal kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Shalom.